Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa kawan, ada salah seorang mahasiswi Malaysia dalam videonya dia memaparkan bagaimana masyarakat Indonesia dalam adabnya. Masyarakat Indonesia sangat luar biasa. Mereka sangat menjunjung tinggi gotong royong dan juga sangat saling mencintai, memahami satu dengan yang lain. Dalam kebiasaan-kebiasaan bangsa Indonesia dikatakan Indonesia tidak takut apapun, bahkan bom pun tidak takut, teroris pun tidak takut. Indonesia saling membantu satu dengan yang lain. Nah saudaraku, mari kita lihat video ini, video dari salah seorang mahasiswi Malaysia. Selamat menyaksikan. Orang Indonesia itu sangat santai. Ya, orang Indonesia sendiri juga tahu orang Indonesia itu santai. Gimana orang Indonesia santainya? Kerana kemarin ada kejadian tegang di Jakarta di mana ada teroris taruh bom di Jakarta ya. Kalau untuk manusia biasa dari negara lain harus gimana? Harus lari, harus jerit, harus posting ke Instagram ya. Tetapi no, itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ada bom, ada kejadian tegang, semua pada kumpul di sana. Semua pada lihat, semua pada observasi. Tenang aja. Sampai saya lihat ada tukang cilok, ada bang cilok kumpul di sana, jualan dagangan. Luar biasa sekali saya lihat. Kalau orang Indonesia itu tidak takut, itu teroris. Mereka mau menakutkan orang Indonesia, tapi orang Indonesia itu rebel. Mereka tak takut. Kalian mau menakutkan kami. Kami malah kumpul di sana. Jadi itu teroris yang susah. Waduh, ini kami mau menakutkan orang Indonesia. Orang Indonesia gak lari, malah kumpul di sana. Jadi saya lihat, saya merasa luar biasa sekali. Dan saya juga merasa sedikit culture shock. Kerana seharusnya itu ada peristiwa yang membahayakan nyawa. Tapi orang Indonesia gak lari. Itu orang Indonesia built different. Itu beda dengan orang dari negara lainnya. Mungkin orang Indonesia sudah biasa dengan kejadian yang seperti ini kerana orang Indonesia ada gempa bumi, ada erupsi Merapi, tsunami, terus ada taifun, ada banjir, bencana alam aja, santai aja. Apalagi ini peristiwa dari manusia. Saya merasa orang Indonesia ada kebijaksanaan di sini. Ada kebijaksanaan untuk mengidentifikasi apa yang bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah, sama perbezaan antara ini dua. Dan lagi satu, orang Indonesia juga tahu harus respon gimana untuk kejadian yang berbeza antara ini. Jadi untuk peristiwa yang tidak bisa diubah seperti bencana alam, mau apain? Nggak bisa apa-apain. Jadi mending optimis, mending santai aja. Dan ini saya lihat kemarin Jakarta banjir, tetapi orangnya bukan pada sedih atau gimana, tetapi saya lihat ada kanak-kanak malah main di dalam airnya. Bahkan saya lihat ada bot jualan sayur lagi menyusuri itu sungai banjirnya. Wah, luar biasa sekali. Udah seperti itu pasar di Thailand ya. Jadi saya lihat di sini orang Indonesia itu apakah kesusahan hidupnya, mereka tetap optimis, santai aja. Dan dengan ini ya saya merasa orang Indonesia mereka lebih happy kerana mereka menjalankan hidup dengan stres yang minimal. Jadi yang apa yang tidak harus dipusingkan kepala, ya udah santai aja. Saya merasa ini yang saya harus pelajari dari orang Indonesia. Jadi gak usah stres banget yang apa yang saya tidak bisa berubah. Mending ya santai aja. Apabila saya sampai di Indonesia, kadang-kadang saya terlalu stres. Nah, teman-teman Indonesia bilang, sabar Ivy, santai Ivy. Dan di sini saya agak shock kenapa orang Indonesia suka bilang santai, suka bilang sabar. Nah, ternyata di sini itu kebijaksanaannya di sini. Jangan pusing atas apa yang kamu tidak bisa berubah sebagai manusia yang biasa. Yang bisa berubah itu kamu melakukan, yang tidak bisa diubahkan itu serahkan kepada Tuhan. Seterusnya saya juga suka orang Indonesia, mereka tidak mengharapkan siapa-siapa, mereka tidak mengharapkan pemerintah, mereka tidak mengharapkan ada sesiapa yang membantu mereka. Semua rezeki mereka cari dengan tangan sendiri. Dan ini jelas bisa diobservasi semasa pandemi COVID ini. Kerana kemarin ya saya lihat di
di Facebooknya Pak Jokowi ada satu komen, itu masnya bilang, Pak Jokowi, saya tidak mengharapkan apa-apa, saya tidak mengharapkan bantuan uang atau bantuan apa-apa pun, cuman saya minta kerjaan pada saat pandemik ini. Dan ini orang asing seperti kami juga tahu ya, kerana kalau di negara lain, negara maju ya, itu banyak insentif dari pemerintahan. Tetapi di Indonesia, kalau kamu mengharapkan pemerintahan, mending kamu kerjakan dengan tangan sendiri. Yang ini kami respect tentang orang Indonesia. Jadi saya di Indonesia, saya lihat ada banyak orang Indonesia, mereka itu rajin mencari rezeki, terus mereka pakai akal untuk mencari rezeki. Mereka gak duduk di sana mengharap pemerintah. Yang saya suka tentang orang Indonesia yaitu mereka ikhlas. Kalau di Malaysia ya, kamu mau sewa satu spot di restoran atau food court ya, misalnya sudah ada orang jual Indomie, kamu gak bisa jual Indomie lagi, kamu harus jual bakso, ada mie Jawa, yang lain-lain, kerana nanti terjadi persaingan. Tetapi kalau di Indonesia, saya ke food courtnya, itu sederet itu warungnya, semua bisa jual makanan yang sama, minuman yang sama, dan mereka semua santai aja. Itu mereka gak merasa dengki atau iri hati. Antara lain, mereka semua itu teman, itu rezeki kemana itu ya udah, itu terserah customernya, mereka tetap teman-teman gitu. Dan kemarin saya lagi dengan teman, kami minum kopi jos di Tugu Jogja ya, terus pas kami duduk, ada satu ibu, dia menjual makanan, tetapi pada pas itu kami udah kenyang, kami cuma mau minum kopi itu aja. Tetapi ibunya, walaupun kami bukan customernya, ibunya tetap ajak kami ngomong dalam bahasa Inggris, walaupun ibunya bahasa Inggris tidak begitu lancar, tapi ibunya tetap sabar, tetap pengen belajar untuk ngomong dengan kami, dan kami merasa sangat senang gitu, sangat segan gitu. Walaupun kami bukan customer kepada ibu itu, ibu juga itu gak merasa apa ya, gak merasa tidak enak atau gimana, tidak diajak ngomong dan gak memaksakan kami untuk beli makanan dari ibunya, dan saya merasa itu luar biasa sekali. Dan dengan ini ya, kami orang asing selalu bilang, kalau orang Indonesia mau membantu kamu, dia pasti membantu sampai habisnya. Misalnya orang Indonesia sudah janji mau bantu kamu bikin A, tetapi A-nya gak selesai, nanti B, C, D, apa-apa terus sampai Z-nya, mereka membantu dari sampai A to Z, gak sampai sampai D, mereka merasa susah, mereka putus asa, mereka pergi itu aja. Mereka akan membantu sampai semua itu masalahnya selesai. Sebagai contoh, kemarin saya minta bantuan teman saya Agis, gimana caranya untuk bikin name card dalam bentuk gigi. Terus harapan saya adalah Agis kasih instruksi saya dalam bahasa Indonesia dengan perlahan-perlahan supaya saya mengerti. Tapi apabila Agis sampai ke asrama saya, Agis sudah siap lukis itu, name tag-nya sudah siap ada. Saya itu kaget sekali. Itu saya gak ekspektasi bahwa itu dibantu sampai akhir gitu. Jadi apabila saya terima name tag itu, saya juga kaget ya. Yang satu lagi saya suka dengan orang Indonesia, itu orang Indonesia mensimpelkan hal yang sulit. Kadang-kadang bisa dengar teman-teman Indonesia atau dosen saya bilang, kok masalah yang simple dijadikan sulit. Dan itu saya suka tentang orang Indonesia, kerana kalau sesuatu masalah ada penyelesaian yang sangat simple, sangat straightforward, sangat terus terang. Kenapa mau gini-gini? Kenapa gak lurus disimpelkan, tidak menyusahkan orang lain? Misalnya ada peraturan atau apa-apa, itu bahasa Inggris namanya red tape, ada itu prosedur yang sangat pusingnya. Itu orang Indonesia, mereka bisa gini, mereka bisa namanya fleksibel. Nah, sini saya juga mau sharing ya pendapat saya apabila saya membandingkan Singapura, Malaysia dan Indonesia ya. Kalau menurut saya, Singapura mereka itu sangat straight. Kalau bilang A, itu A. Itu seperti gak ada A, B atau A/B gitu. Itu A, itu A. Jadi kadang-kadang itu
ada sesuatu masalah butuh penyelesaian yang fleksibel dari manusia, itu gak bisa jalan gitu. Tetapi kalau di Malaysia itu agak di tengah-tengah. Bersama Indonesia kadang-kadang itu penyelesaian yang bisa sebagai manusia, bukan sebagai robot, ada penyelesaian yang lebih simple. Nah, dijalani gitu. Itu kami kan bukan robot ikut mati-matian gitu. Contohnya kemarin saya pengen bayar UKT ke UGM, tetapi pada saat itu pembayarannya buka, saya gak ada di Indonesia. Jadi sebelum ini saya tanya ke wakil dekan FKG, saya harus gimana? Dan dengan cepatnya beliau mengarahkan bahawa dibuka satu rekening supaya mahasiswa Malaysia yang tidak ada di Indonesia pengen bayar UKT itu bisa langsung deposit ke akaun ini. Saya tahu kalau pita merahnya iaitu saya harus titip teman, itu harus transfer uang ke teman, ada teman siapa di Indonesia dan teman itu membantu bayar. Tetapi enggak, itu disimpelkan, disederhanakan itu aja, dibikin satu rekening untuk mahasiswa asing biar mereka bayarnya senang, bayarnya juga enggak sulit. Jadi saya sangat senang mai bayar UKT kepada UGM. Saya tanya, kapan mau bayar UKT-nya ya? Baik, terima kasih kawan-kawan. Itulah video yang disampaikan seorang mahasiswi Malaysia. Nah, kenapa saya tertarik untuk menyiarkan ulang video ini? Karena kita ingin kebiasaan-kebiasaan kita untuk saling gotong royong, saling membangun, saling memahami satu dengan yang lain, bahkan saling menopang dengan satu yang lain itu menjadi kebiasaan kita terus-menerus, dan untuk kita saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih. Wassalam.